Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini, ingat ya, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker ketika keluar dari rumah dan juga mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun dan menjaga jarak ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit memaparkan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penganut agama Islam yang sangat besar. Namun, tahukah kalian bahwa bagaimana sih proses terjadinya ataupun strategi Islam yang ada di Indonesia sehingga menjadi yang terbesar di dunia? Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, khusus pada strategi dakwah dan perkembangan di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia dengan 5 cara, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, ilmu tasawuf, dan juga kesenian. Yang pertama, sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara proses perdagangan. Perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan oleh para pedagang muslim dari Aceh, Gujarat, Persia. Ini merupakan awal kedatangan mereka. Kembali kepada alasan di mana wilayah Indonesia itu menjadi jalur perdagangan dunia, maka strategi dakwah di Indonesia melalui perdagangan menjadi salah satu kegiatan efektif untuk proses islamisasi ataupun merekrut orang-orang Islam. Adanya kesibukan dan padatnya jalur lalu lintas perdagangan baik Eropa, Amerika, Persia, Australia, dan tentunya tak ketinggalan Arab Saudi serta India. Kesibukan ini juga dijadikan strategi dalam penyebaran Islam oleh para pedagang tersebut, di mana pada saat itu aktivitas ini juga diikuti oleh para raja dan juga bangsawan pada zaman itu. Kemudian kegiatan ini ataupun kegiatan perdagangan ini membuat agama Islam semakin menyebar, meluas dengan cepat di Indonesia dan khususnya pada saat itu terjadi di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, dengan melalui sistem pernikahan. Para pedagang yang memang dahulu beragama Muslim, para mubalik, kemudian menikahi permasyuri atau putri raja dari kaum bangsawan, sehingga hal ini memudahkan tersebarnya agama Islam di kalangan kerajaan. Indonesia yang pada saat itu masih lebih dikenal dengan sebutan Nusantara, mempunyai wilayah strategis di antara dua benua dan juga samudra, sehingga menjadikannya sebagai jalur alternatif perdagangan internasional. Kedatangan para pedagang dari berbagai belahan dunia, di mana sebagian dari mereka merupakan pedagang yang beragama Islam, memang mempunyai status ekonomi yang lebih baik pada saat itu dibandingkan orang-orang Indonesia pada saat itu. Keinginan merubah nasib lebih baik menyebabkan banyak pribumi khususnya pada para wanita untuk menikah dengan pedagang-pedagang tersebut, ya, yang memang pedagang tersebut sedikit lebih baik ekonominya dibandingkan masyarakat Indonesia pada saat itu. Namun adanya ketentuan dalam Islam itu tidak boleh menikah dengan berbeda agama, sehingga harus dilaksanakan sesama muslim dengan muslim lagi. Maka pada saat itu banyak perempuan yang sebelum menikah diislamkan terlebih dahulu. Proses masuknya Islam yang sangat mudah dan simpel, tanpa perlu adanya upacara adat ataupun kegiatan lainnya, membuat banyak wanita yang tidak keberatan beralih agama menjadi seorang muslimah yang baik. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka lahirlah keluarga-keluarga muslim yang baru yang merupakan keturunan mereka. Bahkan banyak pula para istri yang tertarik dengan terpikat setelah menjadi seorang muslim untuk mengajak saudara-saudara yang lainnya untuk
memeluk agama Islam, yang memang pada saat itu banyak sekali agama-agama di luar daripada Islam, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Bahkan ada yang dinamisme, animisme, ataupun Kristen, Hindu, dan lainnya. Terlebih banyak di antara keluarga-keluarga Muslim yang memang berstatus sosial ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, hari demi hari maka Islam pun semakin menyebar secara masif di Indonesia, sehingga tumbuh daerah-daerah dan pusat kekuasaan Islam di Indonesia. Sebagian dari wanita itu bahkan merupakan anak raja ataupun bangsawan pada masa itu, sehingga mempercepat proses masuknya dan penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu contoh yaitu perkawinan antara saudagar ataupun ulama Muslim dengan para anak bangsawan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara proses pendidikan. Sejarah masuknya penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan strategi dakwah melalui pendidikan. Masih minimnya pendidikan pada saat itu, khususnya di bumi pertiwi Indonesia, membuat banyak para alim ulama memberikan sebuah proses pendidikan dengan cara mendirikan pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada saat itu lembaga pendidikan seperti pondok pesantren yang memang memberikan kontribusi besar untuk pendidikan ataupun proses penyebaran Islam di Indonesia. Dengan pendekatan dan pelajaran ilmu-ilmu Islam pada murid dan juga santri, sehingga dapat menyerap ataupun menyerap proses pendidikan dengan baik. Di mana setelah lulus ataupun setelah mengkaji beberapa ilmu, dianggap mampu menyelesaikan proses pendidikan, sehingga pada saat itu santri akan kembali ke kampung halamannya untuk proses pendakwahan ataupun menyebarkan kembali agama Islam yang telah mereka pelajari. Dengan cara ini, pondok pesantren berkembang pesat di Indonesia dengan cepat dan juga menjadikan pusat pendidikan ataupun pusat penyebaran agama Islam di daerah-daerah asal. Dengan adanya lembaga pendidikan, pondok pesantren yang tidak memandang status sosial dan juga ekonomi membuat banyak masyarakat pribumi yang tertarik dengan memeluk agama Islam. Salah satu contoh penyebaran agama Islam dengan strategi pendidikan adalah dibangunnya pesantren Sunan Ampel. Sunan Ampel Denta, pesantren Giri yang dibangun oleh Sunan Giri dan juga pesantren lainnya yang didirikan para alim ulama. Dengan strategi dakwah seperti ini, Islam semakin menyeluas ataupun semakin menyeluruh sehingga semakin menyebar di pelosok-pelosok Nusantara Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat, penyebaran Islam di Indonesia dengan cara melalui ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan strategi yang dipergunakan oleh para sufi dan juga guru-guru penggembara, di mana mereka turut menghayati budaya dan kemiskinan yang ada pada saat itu. Salah satu contoh sifat khas strategi dakwah tasawuf yaitu dengan cara mengakomodir budaya dan kearifan lokal, di mana masing-masing wilayah mempunyai penyebaran Islam dengan proses-proses tertentu. Hal ini menyebabkan ajaran tasawuf sangat dikuasai ataupun sangat diminati, disukai ataupun diminati, dan banyak menarik para penduduk-penduduk Indonesia pada saat itu. Selain itu, para ahli sufi dan juga waliullah yang menyebarkan Islam melalui strategi dakwah tasawuf biasanya memiliki karomah, keilmuan yang tinggi dan juga keahlian khusus seperti menyembuhkan penyakit, menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, penyebaran Islam di Indonesia yaitu dengan cara melalui kesenian. Strategi dakwah yang sangat ampuh dalam menyebarkan Islam di Indonesia kesenian. Strategi ini banyak digunakan oleh para wali songo pada saat itu ataupun ulama pada saat itu yang disebut dengan waliullah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa khususnya. Salah satunya ada Sunan Kalijaga dengan karomahnya yang menyebabkan penyebaran Islam menggunakan strategi dakwah melalui kesenian wayang. Dan juga ada Sunan Bonang yang menggunakan gamelan sehingga terkenal dengan nama gamelan Bonang. Di mana setiap pertunjukan ataupun kesenian pada saat itu diselipkan ajaran-ajaran Islam seperti tauhid, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pertunjukan tersebut para wali songo tidak meminta upah
ataupun tidak meminta imbalan dalam bentuk materi, uang, harta dan lain sebagainya, itu dalam artian secara ikhlas. Selain wayang dan juga gamelan, masih ada media-media lain sebagai bentuk penyebaran Islam. Salah satunya yaitu dengan cara bangunan, seni pahat, seni tari, dan juga seni sastra. Nah, sejarah ini juga membuktikan bahwa proses penyebaran dakwah di Indonesia dilakukan dengan cara damai, ya, sehingga tidak dilakukan dengan cara kekerasan, perang, ataupun lain sebagainya. Baik, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia dengan 5 cara, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, ilmu tasawuf, dan juga kesenian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Khud ma sofa wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.